Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang matematika. Di sini aku Nafla Zafira Katisa akan menjelaskan tentang trigonometri. Udah pada penasaran kan gimana aja trigonometri? Daripada kita nunggu lama, mending kita langsung saja. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini lebih tepatnya Nafla akan menjelaskan tentang rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Jadi, rumus penjumlahan sinus dan kosinus itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Yang kedua ada cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Yang ketiga ada sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2. Dan yang terakhir ada cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A min B per 2. Jadi itu nih teman, jadi ini nih 4 ini tuh merupakan rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata rumus-rumus ini tuh merupakan turunan dari rumus-rumus perkalian sinus dan kosinus loh. Lah kok bisa? Jadi di sini Nafla akan menjelaskan juga nih gimana cara penurunannya. Nah, jadi di sini Nafla akan menjelaskan penurunan dari sin A tambah sin B dan cos A tambah cos B saja ya. Jadi yang pertama ada sin A ditambah sin B seperti yang tadi Nafla katakan. Nah, jadi rumus ini tuh merupakan turunan dari 2 sin A cos B dikali sama dengan sin A tambah B sin A tambah B ditambah sin A dikurangi B. Nah, tapi kok bisa ya yang awalnya perkalian jadi penjumlahan? Jadi caranya itu pertama kita lakukan pemisalan. Pemisalan pada apa nih? Kita lakukan pemisalan pada A tambah B dan A min B. Jadi A tambah B itu disama dengan kan A kapital. A min B kita misalkan dengan B kapital. Selanjutnya kita akan menjumlahkan kedua pemisalan itu. Nah, A ditambah A kapital ditambah B kapital kan sama dengan B kapital. Nah, B ditambah negatif B kan jawabannya 0. A ditambah A jadi 2A. Jadi 2A kecil itu sama dengan A kapital ditambah B kapital. Tapi kan di sini kita cuma nyari A kecilnya saja, teman-teman. Jadi kita bagi 2 nih. Jadi A itu sama dengan A tambah B per 2. Kenapa jadi per? Soalnya merupakan inverse dari 2 ini nih. Jadinya A tambah B-nya itu dibagi 2. Selanjutnya kita lakukan pengurangan nih untuk mencari nilai B-nya. A kapital dikurangi B kapital sama dengan A min B A kapital dikurangi B kapital. B dikurangi negatif B itu kan sama dengan 2B ya. Kenapa 2B? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif, sama aja kayak B ditambah B. Dan yang terakhir A dikurangi A yang hasilnya itu 0. Jadi 2B sama dengan A kapital dikurangi B kapital. Nah, sekarang kita nyari nilai B-nya aja nih. Sama seperti yang A sebelumnya, kita akan inverskan duanya nih. Jadi B itu sama dengan A kapital dikurangi B kapital per 2. Nah, sudah nih kita sudah melakukan pemisalan. Setelah melakukan pemisalan, yang kita lakukan hanya mensubstitusikannya. Jadi, seperti ini. Seperti sebelumnya, jadi A tambah B kan kita misalkan A. Jadi, si ininya tuh, jadi 2 sin A kapital. Maksudnya, di sini kan A-nya kan ada A tambah B per 2. Jadi, si A kecil ini kita ganti menjadi A tambah B per 2. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, yang A tambah B ini kita misalkan sebagai A kapital. Yang A min B itu kita misalkan sebagai B kapital. Jadi, 2 sin A tambah B dikali cos A min B per 2 sama dengan sin A ditambah sin B. Jadi deh ini rumusnya. Wah, bisa ya? Wow. Oh my god. Jadi, situ deh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penurunan rumus cos A ditambah cos B. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya yang sin A ditambah sin B. Pertama kita lakukan dulu pemisalan. Misalnya juga sama teman-teman. A tambah B kita misalkan sebagai A kapital, A min B juga kita misalkan sebagai B kapital. Lalu kita lakukan penjumlahan yang menghasilkan A sama dengan A tambah B per 2. Lalu kita juga lakukan pengurangan yang akan menghasilkan B itu sama dengan A min B per 2. Nah, setelah itu kita substitusikan lagi nih ke rumus perkaliannya. Jadi, 2 cos A tambah B per 2 kali cos A min B per 2 sama dengan cos A ditambah cos B.
Jadi deh, yeay. Nah, setelah itu, yang bagaimana dengan yang dua yang lainnya? Yang sin kurangi sin sama cos dikurangi cos. Nah, itu sama aja teman-teman. Samanya hanya sama persis seperti ini. Hanya saja nanti kita akan paling hanya ada perbedaan di kos atau enggak dan jumlahan dan pengurangannya. Nah, sudah kalian udah pada tahu kan? Jadi sudah pada mengerti gimana sih dari rumus perkalian menjadi rumus penjumlahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal nih. Nah, pertama kita akan membuktikan nih apakah sin 105 itu sama dengan 105 ditambah sin 15 itu sama dengan setengah akar 6. Ayo kita mulai. Nah, pertama kita tulis kembali nih soalnya. Sin 105 ditambah sin 15. Nah, sin tambah sin itu rumusnya apakah? Seperti rumusnya yang tadi, yaitu 2 sin A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, di sini kan A tambah B nih, A tambah A kapital tambah B kapital. Mana sih yang A kapital sama B kapital? Nah, jadi 105 itu kita berkedudukan sebagai A, lalu sin 15 itu berkedudukan sebagai B kapital. Jadi kita tinggal substitusikan saja nih mereka ke dalam. Jadinya 2 sin 105, yang A-nya kan 105 ya, ditambah B, yaitu 15, dikali cos 105, karena tadi ini A, dikurangi B, B-nya kan B-nya 15 per 2. Berarti kan sama dengan hasilnya 2 sin 120 per 2 dikali cos 90 per 2. Iya kan? 105 tambah 15 berapa? 120. 105 dikurangi 15, 90. Nah, pas itu kita bagi 2 dulu nih. Jadi ya 2 sin 60 dikali cos 45. 90 dibagi 2, 45. 120 dibagi 2, 60. Nah, setelah itu kita masukin nih sin 60 itu berapa sih? Sin 60 berapa? Betul sekali. Jadi sin 60 itu setengah akar 3 dan cos 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, misalnya kita kalikan saja nih teman-teman. Nah, gimana sih cara ngaliinnya? Jadi kan di sini ada 2 ya, ada 2 sama, jadi 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Nah, ini bisa dicoret kan? Kita coret 2-nya sama setengahnya. Jadi, kita cuman mengoperasikan akar 3 dikali setengah akar 2. Jadinya setengah akar 6. Yeay, ketemu hasilnya. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Lalu setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang kedua ada nih, keadaannya itu seperti ini. Buktikan sin 3 alfa ditambah sin alfa per cos 3 alfa ditambah cos alfa sama dengan tan 2 alfa. Lah, itu gimana caranya ya? Nah, pertama teman-teman jangan panik dulu. Kita pelan-pelan aja. Pertama kita operasikan yang atasnya dulu nih, yaitu sin 3 alfa ditambah sin alfa. Rumus sin tambah sin apa tadi? Nah, benar sekali. 2 sin A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Sin 3 alfanya itu berkedudukan sebagai A. Pas itu si alfanya itu berkedudukan sebagai B. Lalu kita langsung substitusikan saja. Jadi sama dengan 2 sin 3 alfa ditambah alfa per 2 sama dengan dikali cos 3 alfa dikurangi alfa per 2. Nah, kita operasikan aja kayak biasanya. 3A tambah alfa sama dengan berapa? Ayo. Benar sekali, jawabannya 4 alfa. Kalau misalnya yang 3A dikurangi A kan sama dengan 3 kurangi 1 kan ya, jadinya 2 alfa. Jadi 2 sin 4 alfa per 2 dikali cos 2 alfa per 2 itu sama dengan 2 sin 2 alfa sama dengan dikali cos alfa. Nah, lalu yang kedua, udah nih kita stop dulu di sini. Karena kita tidak bisa kan langsung, emang ada yang tidak bisa menemukan nilai sin 2A. Lagian emang ada ya sin 2 alfa. Nah, maka dari itu, setelah itu kita operasikan yang di bawahnya yang penyebutnya. Itu sama cos 3 alfa ditambah cos 3 alfa. Ini berarti rumusnya kan cos tambah cos ya. Cos A ditambah cos B. Tadi apa rumusnya cos A tambah cos B? Ya, benar sekali. Jadi, cos 3 alfa ditambah cos alfa itu sama dengan 2 cos A tambah B per 2 dikali cos A dikurangi B per 2. Sama seperti sebelumnya.
3 alfa ini berkedudukan sebagai A. Lalu si alfa ini berkedudukan sebagai B kapital. Kita langsung substitusikan saja nih teman-teman. Jadi 2 cos 3A alfa ditambah alfa per 2 dikali cos 3 alfa dikurangi alfa per 2. Nah, sama seperti tadi nih. Hampir mirip banget kan? Cuman beda sin sama cosnya doang. Jadi 2 cos 4 alfa per 2 dikali cos 2 alfa per 2. Nah, ini kita bagi dua nih dua-duanya, jadinya cos 2 alfa dikali cos alfa. Nah, udah ketemu nih yang atas sama bawah. Nah, kita tinggal masukin aja seperti ini. Jadinya kan yang ini kita masukkan nih 2 sin alfa cos alfa per 2 cos alfa cos alfa. Nah, si cos alfanya ini bisa kita coret kan? Karena cos A bagi cos A kan sama dengan 1. Jadi kita coret aja si ininya. Lalu ini duanya juga bisa kita coret kan, sama-sama 2 nih. Duanya kita juga coret. Nah, jadi menyisakan sin 2A dikali sin 2A per cos 2A. Nah, dalam trigonometri kan ada nih teman-teman nih yang namanya apa ya namanya? Ya, pokoknya sin per cos itu kan sama aja kayak tan 2A. Jadi sin per cos kan sama dengan tan. Jadi sudah ketemu deh. Sudah bisa kita buktikan kalau misalnya sin 3A sama dengan mana tuh? Sin 3A tambah sin A per cos 3A 3 alfa tambah cos alfa itu sama dengan tan 2 alfa. Yeay! Nah, lalu selanjutnya itu ada nih untuk soal terakhir teman-teman. Nah, kalau ini gimana nih teman-teman? Buktikan 2 sin 105 derajat dikurangi cos 15 derajat sama dengan 0. Lah, emang tadi ada ya sin dikurangi cos? Perasaan sama-sama semua sin dikurangi sin, cos dikurangi cos. Nah, teman-teman jangan panik dulu. Ingat sifat dari trigonometri. Cos alfa itu kan sama dengan sin 90 dikurangi alfa. Maka di sini kita ubah nih si cosnya menjadi sin. Jadi, cos 15 itu sama dengan sin 90 dikurangi alfa. Nah, alfanya itu 15. Jadi, sin 90 dikurangi 15 sama dengan sin 75. Nah, kode ini kan udah enak ya, udah sama-sama sin gitu ya, gak bingung. Nah, kita langsung aja masukin rumusnya. Jadi, 2 sin 105 dikurangi sin 75 itu sama dengan 2 cos A tambah B per 2. Sama kayak tadi nih rumusnya. Nah, lalu kita substitusikan aja 105 sebagai A kapital, 75 sebagai B kapital. Nah, setelah disubstitusikan, hasilnya tuh jadi 2 cos 105 ditambah 75 per 2 dikali sin 105 dikurangi 75 per 2. Nah, selanjutnya kita operasikan aja. Jadinya kan jadi 180 per 2 dikali sin 30 per 2. Nah, 180 bagi 2 kan 90. 30 dibagi 2, 15. Ya, aduh baterainya mau habis. Lihat aja ya. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasanya. Jadi 2 cos 90 dikali sin 15. Jadi maaf ya. 2 cos 90 dikali sin 15. Cos 90 kan 0. Karena udah jadi 0, jadi semuanya 0. Jadi sama dengan 0. Jadi kita sudah bisa buktikan bahwa 2 sin 105 derajat dikurangi cos 15 itu sama dengan 0. Begitu teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah mendengarkan penjelasan dari Nafla. Jika ada kekurangan, Nafla mohon maaf. Tapi kalau misalnya ada kelebihan, ya silahkan ambil saja ya. Insya Allah Nafla ikhlas kok. Jadi, begitu deh teman-teman. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.